wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Kepala Sekolah. Selamat Ibu siang. Dian Ayu Griani SPD. Betul Bunda. Selamat siang. Selamat siang Ibu Eni, Selamat Guru SD Negeri Karangburenang. Selamat siang Bu. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Sudah siapkah penjenengan berdua untuk wawancara pada pengawas pendamping terkait instrumen yang harus dipenuhi di dalam SPMI? Siap Bunda, mohon bimbingannya. Siap. Insya Allah siap. Baik, pertanyaan yang pertama kepada Ibu Kepala Sekolah. Apakah Ibu Kepala Sekolah sudah menyusun KSP untuk tahun ajaran 2026-2027? Itu pertanyaan yang pertama. Apakah ketika menyusun KSP tahun 2026-2027 itu berbasis RKT? Kemudian ketika menyusun RKT, apakah sudah melalui evaluasi program 1 tahun yang lalu, yang mana mungkin program itu belum bisa terselesaikan atau terselesaikan tapi hasilnya belum signifikan dengan harapan dan akan dilanjutkan di tahun ajaran baru ini, ataukah mungkin ada tambahan-tambahan program yang lain yang kiranya relevan dan semua itu wajib berbasis data. Mungkin 3 itu dulu, ya, biar nanti tidak lupa pertanyaan saya. Ya. Bisa dijawab dari yang nomor 3 dulu, nomor 2 dulu, atau nomor 1 dulu bebas. Ya, baik Bunda. Terima kasih Bunda untuk penyusunan kurikulum satuan pendidikan tahun pelajaran 2026-2027 sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Karangburenang 04. Menyambut tahun ajaran baru, tentunya kami sudah menyiapkan dan membuat Bunda, dan apa yang kami buat berdasarkan rapor pendidikan, di mana rapor pendidikan itu sudah kami bedah bersama melibatkan guru, juga komite, dan di dalamnya kami mengambil rekomendasi atau program prioritas dari rapor pendidikan itu kami masukkan sebagai rencana kerja tahunan. Di samping itu Bunda, juga kami mengambil dari hasil analisa dari Bapak Ibu Guru sebagai pelaksana, di mana analisa itu kami kumpulkan melalui evaluasi program. Jadi Bunda, untuk kurikulum satuan pendidikan 2026-2027 sudah tersusun, di mana di dalamnya memuat rencana kerja tahunan yang berbasis data, yaitu rapor pendidikan di tahun 2025, juga analisa dari lingkungan sekolah, yaitu Bapak Ibu Guru sebagai pelaksana dan juga karyawan. Seperti itu Bunda. Baik, berarti penyusunan KSP itu sudah melalui refleksi, evaluasi program 1 tahun yang lalu. Mungkin ada yang tertuang kembali untuk dilanjutkan di kurikulum ini, atau yang tahun lalu sudah maksimal nilainya bagus dan tidak akan dilanjutkan di sini tapi ganti program yang baru. Nah, ya, untuk hasil evaluasi program kami, di mana rencana kerja tahunan di tahun 2026, tepatnya di periode pertama, yaitu Januari sampai dengan Juni Bunda, itu menjadi dasar kami untuk penyusunan rencana kerja tahunan di periode berikutnya, yaitu Juli sampai dengan Desember. Berdasarkan hasil dari rapor pendidikan tahun 2024 dan tahun 2025, alhamdulillah di SDN Karangburenang 04 itu hasilnya stabil. Artinya di tahun 2024 kami mengalami peningkatan yang awalnya merah menjadi hijau semua. Di tahun 2025 ini hasilnya juga demikian, semuanya baik. Akan tetapi dari hasil IRBB kami bersama Bunda, kami menemukan bahwa ada beberapa poin yang
masih perlu ada peningkatan, yaitu kompetensi literasi. Baik, begitu Bunda. Subindikatornya adalah memahami isi teks informasi. Jadi baik. di tahun 2026 ini periode kedua, yaitu tepatnya di tahun ajaran baru ini periode Juli sampai dengan Desember, kami meningkatkan kembali, salah satunya adalah kompetensi literasi tersebut. Baik, dan apa yang akan kita laksanakan satu semester ibaratnya sudah terrangkum, tercantum, terdeskripsi di kurikulum satuan pendidikan. Betul sekali. Dan tadi kepala sekolah menyampaikan bahwa semua itu terlaksana dengan melibatkan semua guru dan PTK. Betul. Terima kasih atas jawabannya, Bu Kepala. Baik, kepada Bu Eni selaku guru di SD Negeri Karangduren 04, apakah benar yang dinyatakan Ibu Kepala Sekolah bahwa dalam penyusunan RKT, penyusunan kurikulum, mengevaluasi, merefleksi, menganalisis kegiatan keberhasilan program tahun lalu selalu melibatkan guru dan karyawan di SD tersebut? Iya, betul sekali Bunda. Untuk perencanaan RKT selalu melibatkan beberapa mitra, terutama mitra internal yaitu guru, terutama Ibu Kepala Sekolah beserta staf, dan untuk mitra yang eksternal yaitu ada beberapa komite, terus anggota komite dan juga wali murid, seperti itu. Baik. Terima kasih tambahannya untuk Bu Guru. Kemudian saya akan klarifikasi dengan Kepala Sekolah, apakah benar semua program yang dilaksanakan di SD Karangduren 4 itu melibatkan peran serta orang lain seperti komite, wali murid, dan tokoh masyarakat? Iya Bunda, kami meyakini bahwa keberlanjutan, jadi kita mempunyai program tidak hanya sekedar program kita muat di dalam KSP atau RKT saja, tetapi kami butuh aksi dan keberlanjutannya. Maka kita mengajak dari unsur eksternal tadi, yaitu ada dari komite, juga perwakilan paguyuban, di mana Bunda sebagai Bu Harti Handayani SPD MPD sebagai pengawas dan BIM kami juga kami ikut sertakan untuk bisa mendukung, kemudian juga memonitor bagaimana tindak lanjut dari program yang sudah kita tentukan bersama. Itu Bunda. Baik, terima kasih. Itu pemirsa, bahwa saya sebagai pengawas pendamping selalu dilibatkan dalam perencanaan program, pelaksanaan program, dan evaluasi program di SD Negeri Karangduren 04. Baik, terima kasih atas jawabannya yang luar biasa, dan kita lanjut pertanyaan berikutnya kepada Bu Kepala Sekolah. Selaku Kepala Sekolah yang sekarang ini lagi digalakkan semuanya berbasis data, harus melalui IRBB, harus melalui refleksi dan evaluasi. Nah, untuk mendukung program pemerintah, pastinya kita sudah ditetapkan dalam penyusunan RKT dan KSP wajib berbasis data. Tolong ceritakan data yang diambil kepala sekolah hingga tertuang sebuah RKT dan KSP itu yang seperti apa? Baik Bunda, terima kasih. Bagaimana kami merancang sebuah program di sekolah, apakah itu hanya berdasarkan asumsi ataukah keinginan dari golongan tertentu atau pihak dari kepala sekolah? Tentu saja tidak Bunda. Baik. Karena sekarang ini, saat ini berjalannya kita memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas, kita sudah ada pedoman, yaitu rapor pendidikan. Nah, melalui rapor pendidikan yang kami dapat, kami unduh, lalu kemudian kami buka bersama dalam satu pertemuan, dan kami lihat di tampilan pertama bagaimana hasilnya. Dan memang Bunda, kami mendambakan hasilnya adalah hijau semua, dan alhamdulillah di tahun 2025 ini hasilnya hijau semua. Kemudian luar biasa Bunda. Kemudian kami melihat kembali
dari subindikator bagaimana ini hasilnya. Oh ternyata ada anak panah ke bawah, ada anak panah ke atas. Nah, anak panah ke bawah ini menjadi sorotan kami pertama. Mengapa ini ada panah ke bawah. Kemudian kami melihat secara detail melalui rapor pendidikan yang kami lihat dari Excel-nya, dari laporannya pertama, kemudian kami melangkah ke rekomendasi prioritasnya seperti apa. Nah, setelah melihat dari rekomendasi prioritas itu Bunda dan melihat pertama dari tampilannya itu, oh ternyata kami dimudahkan. Jadi kita tidak perlu lagi berpikir apa yang harus kita lakukan ini ke depan. Dari rekomendasi prioritas itu rapor pendidikan sudah memberikan tuntunan pada sekolah bagaimana bisa memberikan pelayanan, peningkatan pelayanan pendidikan yang terbaik untuk anak. Nah, setelah itu kami lihat dari beberapa indikator. Nah, kami lihat beberapa indikator, salah satunya karena memang di situ angka yang turun paling banyak adalah di kompetensi literasi. Maka di kompetensi literasi itu di rekomendasi prioritas di barisan yang pertama. Nah, dari situ kami ambil dan kami menjadikan program prioritas di sekolah kami dan sudah berjalan di tahun kedua ini. Dan ada juga kami kembangkan Bunda, di mana kami sesuaikan dengan kondisi sekolah kami, utamanya bahwa untuk peningkatan kualitas tersebut, peningkatan mutu di sekolah kami tidak hanya dari murid saja, tetapi guru pun juga, sarpras juga mengikuti seperti itu Bunda. Jadi pengembangannya dari rekomendasi prioritas itu kami arahkan bersama supaya dari identifikasi, refleksi, kemudian benahi perencanaan, benahi implementasi itu Bunda, dari murid, dari unsur murid, dari semua komponen, murid, guru, sarpras, semuanya bisa terpenuhi dan dapat ditindaklanjuti seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya yang luar biasa. Pertanyaan berikutnya, di dalam rapor pendidikan itu kan kita dibutuhkan IRBP ya. Apakah kepala sekolah juga melibatkan guru dan semua PTK ketika mengidentifikasi, merefleksi, benahi perencanaan dan benahi implementasi ini? Apakah semua komponen yang harus terlibat sudah dilibatkan oleh kepala sekolah? Ya Bunda, harusnya iya, dan saya meyakini sebuah program supaya bisa berjalan dan sesuai dengan tujuan dan harapan maka perlu kesepakatan bersama. Jadi semuanya tahu arah dan tujuan dari program tersebut akan kemana. Nah, maka di awal untuk langkah kami dari rapor pendidikan, saya mengumpulkan Bapak Ibu guru dalam satu pertemuan terlebih dahulu dengan karyawan untuk membedah bersama terlebih dahulu mana yang sekiranya yang akan kita kembangkan atau cukup mengikuti dari rekomendasi prioritas yang ada di rapor pendidikan tersebut. Kemudian setelah itu langkah berikutnya kami merancang sebuah program di mana nanti program tersebut itu mudah dipahami dari pemaknaannya, kalimatnya, kemudian kegiatannya juga mudah dilakukan, juga sesuai dengan perkembangan karakter di peserta didik kami, anak didik kami. Langkah berikutnya kami mengundang yaitu unsur dari komite, juga dari perwakilan paguyuban. Nah, dari program yang sudah kami buat, salah satunya yang kemarin Bunda sebagai contoh ada kompetensi literasi numerasi. Kami menawarkan kepada orang tua, di sini ada program Math is Fun with Merit Money, bagaimana kami menjelaskan, itu salah satu contoh pengembangan rekomendasi prioritas yang ada di rapor pendidikan yang kami lakukan. Nah, bagaimana orang tua menanggapinya? Oh, ternyata dukungan orang tua
luar biasa, kuat sekali. Nah, dari dukungan itu maka menjadi kekuatan kami bersama yang menjadi pelaksana di sini, yang menjadi pelayan pendidikan di sekolah kami bisa mantap berjalan melakukan aksi. Baik, keren, luar biasa. Sekarang saya tanya Bu Edi, betulkah yang disampaikan kepala sekolah bahwa di dalam IRBB guru juga dilibatkan dan ditunjukkan kilo rapor kita di tahun 2025 yang sudah hijau semua? Kok hijaunya panah ke bawah itu maksudnya apa, panah ke atas maksudnya apa, dan benarkah guru itu diajak memaknai rapor kita? Jangan hanya guru sing memaksa orang tua untuk memaknai rapornya anaknya, tapi ternyata kita juga harus pandai memaknai rapor sekolah kita. Bagi sejauh mana keterlibatan guru yang diembankan oleh kepala sekolah? Sebelumnya apa yang dipaparkan oleh Bu Dian sudah dilaksanakan semua, dari mana untuk awal tahun ajaran selalu ada rapat pleno, dan di situ ada beberapa mitra, yaitu tadi ada mitra internal dan eksternal. Yang internal sebagai ibu kepala sekolah terutama dan bapak ibu guru, beserta faktor mitra eksternal yaitu melibatkan dari beberapa komite atau ketua komite dan anggota komite beserta paguyuban wali murid, seperti itu. Dan di situ Budian selalu memaparkan dari rapat pendidikan, dan juga ada itu isi-isinya juga selalu dipaparkan, dan juga bukan cuma rekomendasinya, dan juga lebih pahamnya juga Budian selalu memberi itu lembaran biar lebih dipahami. Nah, lembaran itu adalah pokok-pokok yang harus harus diprioritaskan. Nah, itu. Dan Bapak Ibu guru juga selalu dilibatkan dalam diskusi untuk merencanakan sesuai dengan yang diprioritaskan itu bagaimana nantinya, seperti itu. Keren sekali pemirsa. Kepala sekolah dan guru jawabannya senada dan saling mendukung, dan itu kenyataan yang ada di SD Negeri Karangduren 4.